Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Dengan raut muka serius, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau telah berselingkuh dengan permaisuriku. Bagaimana kau bisa melakukan hal sekeji itu?" Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah cobaan yang berat. Namun dengan kecerdikannya, dia tersenyum tipis dan menjawab, "Wahai Baginda Raja, jika benar aku berselingkuh dengan permaisuri, maka aku pasti sudah mati, karena takut akan hukumanmu sebelum sampai ke istana ini." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Baginda, permaisurimu adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Jika aku bahkan berani berpikir untuk mendekatinya, aku pasti sudah tersambar petir. Karena Tuhan pun tak akan membiarkan aku bertindak seperti itu. Tapi lihatlah aku masih berdiri tegak di sini. Itu tanda bahwa aku tak bersalah." Raja mulai tertawa kecil, namun masih mencoba menahan amarahnya. Alasanmu cukup pintar, tapi aku masih belum sepenuhnya yakin." Abu Nawas lalu mendekati raja dengan wajah serius. "Baginda, izinkan aku memberikan tantangan. Jika aku benar berselingkuh, suruhlah burung beo peliharaan istana untuk mengatakan kebenarannya. Burung itu selalu tahu semua kejadian di istana." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar ide konyol itu. Namun karena penasaran, dia pun setuju. "Baiklah, kita akan bertanya pada burung beo." Mereka pun pergi ke kandang burung beo. Sang raja bertanya, "Burung beo, katakanlah, apakah Abu Nawas berselingkuh dengan permaisuriku?" Burung beo hanya menatap raja dengan mata bulatnya, dan tiba-tiba berkata, "Tidak, tidak, tidak." Raja tak dapat menahan tawanya lagi. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Burung ini pun tahu bahwa kau tak bersalah." Dengan wajah lega, Abu Nawas berkata, "Terima kasih, Baginda. Lain kali, jika ada tuduhan yang aneh-aneh lagi, tanyakan saja pada burung beo." Sambil tertawa, raja membebaskan Abu Nawas dari semua tuduhan. Meski begitu, Abu Nawas berjanji untuk lebih berhati-hati di sekitar istana, terutama agar tak ada lagi burung beo yang harus ikut campur dalam urusan cinta. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar, wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin, Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung.
Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani, Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas.
Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi, Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu saja, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang asing itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu, Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing. Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan ketiga, orang Islam yakini kalau setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya.
"Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan. Dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ujar Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai seorang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Ya, tentu saja. Saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tersebut. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapakah yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai Muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api, dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar," ujar orang asing tersebut. "Bisakah kamu menjelaskannya?" tanyanya kemudian. "Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah," pinta Abu Nawas. "Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal," balas orang tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu sangat keras.
Baginda raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. "Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini," protes orang asing. "Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya." "Apakah tadi kamu merasakan sakit?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja sakit," jawab orang itu sambil memegang pipinya. "Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ini tamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan." Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang asing tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.